Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam segmen kohwah kita, yaitu Qaulun wa Hikmah. Saya terus mengajak sahabat Mida sekalian, yuk terus dukung channel YouTube ini biar terus menghadirkan manfaat yang lebih luas. Langsung saja, hari ini kita akan membahas kembali dari Qaul wa Hikmah, atau yang disingkat sebagai kohwah, dalam segmen sahabat Rasulullah SAW dalam kitab Ar-Rijal Haular Rasul. Hari ini kita akan membahas tentang seorang sahabat dan kisah heroiknya, yaitu seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'um, seorang syahid yang pertama dari golongan kaum muhajirin. Mau tahu gimana kisah lengkapnya? Saksikan video ini sampai lengkap dan kita akan simak sekarang juga. Utsman bin Maz'um merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW yang merupakan bagian dari orang-orang yang pertama baiat dirinya sebagai seorang muslim di tengah-tengah hempitan atau tekanan orang-orang Quraisy. Utsman bin Maz'um merupakan salah seorang sahabat yang kategori dari nomor urut ke-14 urutan dari para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Beliau masuk bersama sahabat yang bernama Abdullah dan juga ikut hijrah bersama para sahabat ke negeri Habasyah yang sekarang menjadi negara atau benua Afrika. Utsman bin Maz'um merupakan salah seorang sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang rajin beribadah. Beliau juga merupakan ashabul Badar, orang-orang yang ikut berjuang di perang Badar di awal-awal peperangan kaum muslimin bersama orang-orang Quraisy ketika itu. Sehingga Utsman bin Maz'um memiliki sosok yang dicintai atau menjadi sosok yang dicintai oleh Rasulullah SAW karena beliau merupakan salah seorang sahabat yang zuhud, yang senantiasa ikut hadir terus dalam setiap rekam jejak perjuangan Islam di awal-awal berdirinya Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Seperti yang saya sampaikan tadi, seorang Utsman bin Maz'um merupakan salah seorang sahabat yang awal-awal memasuki keislaman. Beliau dinomorurutkan sebagai sahabat yang masuk urutan ke-14 memasuki agama Islam di awal-awal hadirnya agama Islam bersama Rasulullah SAW. Dan dikala itu pastinya kaum muslimin selalu berada di dalam tekanan para kaum kafir Quraisy ketika itu. Penindasan, kekejaman selalu dirasakan oleh sahabat-sahabat yang pertama kali membaiat dirinya atau menguatkan komitmennya kepada Islam di kala itu. Sehingga perjuangan kaum muslimin di kala itu tidaklah mudah. Bahkan sampai di tahun kelima kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW, tak jarang kaum muslimin juga masih terus merasakan kekejaman dan juga penindasan dari para kaum Quraisy di kala itu. Tapi sahabat yang hadir di kala itu bukanlah sahabat yang dengan mental kerupuk, sedikit dapat tekanan lalu justru malah patah ataupun melembek. Tapi sahabat yang hadir di kala itu merupakan sahabat yang makin diterpa, makin diuji, justru malah menambah keimanannya, makin kuat keimanannya, bahkan tidaklah ragu untuk makin mendakwahkan agama Islam, bahwasanya Islam adalah agama yang benar, agama yang damai, dihadirkan untuk seluruh kaum umat manusia di kala itu. Di bawah tekanan para pembesar kaum Quraisy, namun tidak bisa menggoyahkan keimanan para sahabat di kala itu, sampai datanglah perintah dari Rasulullah SAW untuk para sahabat di kala itu untuk berangkat hijrah ke Habasyah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, keluarlah kalian ke negeri Habasyah. Di sana ada seorang raja yang tidak akan membiarkan ada satu orang pun yang diberikan sikap yang tidak adil atau dianiaya oleh orang lain, sehingga kalian bisa terhidup aman dan tentram di sana. Ucap Nabi kepada para sahabat yang diutus untuk hijrah ke Habasyah di kala itu, karena tahu raja yang ada di negeri Habasyah merupakan raja yang adil dan tidak semena-mena, justru malah menjaga rakyatnya dari segala kezoliman dan juga rasa penindasan di kala itu. Dan dari titah Nabi Muhammad SAW tadi, berangkatlah para sahabat secara sembunyi-sembunyi menuju negeri Habasyah agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy di kala itu. Lalu berangkatlah mereka ke negeri Habasyah dengan berlandaskan keimanan dan juga ketakwaan dari apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW,
dan akhirnya mereka bisa hidup tenang dan aman di sana. Tidak lama setelah itu datanglah berita palsu yang sengaja dibuat oleh orang-orang Quraisy untuk menangkap semua orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Disebarkanlah berita-berita palsu untuk mereka-mereka yang ada di negeri Habasyah. Datanglah berita itu, bahwasanya berita yang mengatakan bahwasanya sudah banyak di Mekah dan Madinah sahabat masuk Islam. Mendengar berita itu, bergembiralah para sahabat yang ada di Habasyah dengan penuh rasa rindu, rasa kangen akan kampung halaman mereka di Mekah. Mereka berharap bisa kembali ke sana. Dan mendengar berita itu pastinya mereka sangat gembira dan segera bergegas untuk berangkat ke Mekah dan mengunjungi para saudara-saudaranya yang dari kabar tersebut sudah dikatakan memasuki agama Islam secara utuh. Padahal itu adalah berita bohong yang sengaja dibuat oleh kaum Quraisy untuk menjadikan mereka-mereka yang dianggap wanted atau buronan sehingga bisa kembali ke Mekah dan bisa mereka siksa kembali. Sebegitu jahatnya berita bohong yang dibuat oleh orang Quraisy untuk bisa menangkap para sahabat yang sudah tinggal di negeri Habasyah di kala itu. Dan Utsman bin Maz'um merupakan salah satu orang yang tidak ragu untuk kembali ke Mekah karena tidak berpikir panjang lagi. Mendengar berita itu begitu gembiranya beliau dan ingin bertemu saudaranya yang ada di Mekah di kala itu. Beruntungnya setelah Utsman bin Maz'um mendengar berita tadi lalu kembali ke Mekah, beliau memiliki seorang paman yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah merupakan paman dari seorang Utsman bin Maz'um. Salah satu kebiasaan di kalangan kaum Quraisy adalah tidak boleh menumpahkan setetes darah yang di situ memiliki jaminan dari kaum Quraisy juga. Jadi ketika ada seorang paman yang memiliki keponakan seperti itu dalam kondisi non-muslim, tetap saja dia harus dikonfirmasi dulu bahwasanya jika ada orang Quraisy lain yang ingin membunuhnya, karena keselamatannya dijamin oleh pamannya tersebut. Dan untungnya seorang Utsman bin Maz'um ketika kembali ke Mekah tidaklah menjadi bulan-bulanan kaum Quraisy yang memang mencari orang-orang yang sudah hijrah ke Habasyah, tapi kembalinya Utsman bin Maz'um mendapatkan jaminan keselamatan dari pamannya, yaitu Walid bin Mughirah. Itulah salah satu keberuntungan yang dimiliki oleh Utsman bin Maz'um. Di balik kezuhudannya dan juga kesolehannya dan juga keimanannya, Allah turunkan jalan melalui keselamatan beliau, melalui jaminan keselamatan dari seorang paman yang bernama Walid. Utsman bin Maz'um memiliki para sahabat yang juga menjadi bulan-bulanan dari para kaum Quraisy dari siksaannya, yang mana Utsman bin Maz'um tidak tega melihat siksaan kepada para sahabat-sahabatnya, sehingga Utsman bin Maz'um pun tidak ragu untuk membela mereka dan mengakui keimanannya, ketauhidannya, bahwasanya Utsman bin Maz'um merupakan bagian dari mereka. Alhasil apa yang terjadi? Sikap Utsman bin Maz'um itu menjadikan kaum Quraisy di kala itu marah dan justru memukulinya sampai dalam riwayat dikatakan matanya membengkak dan juga menjadikan sekujur tubuhnya luka-luka. Tapi itu merupakan bagian dari komitmen dia dan juga rasa persaudaraannya sesama muslim, yang mana dia tidak tega melihat saudaranya disiksa dan dia sedang dalam keadaan selamat dan juga dalam kesalahan tenang. Maka di situ Utsman bin Maz'um membuktikan jiwa persaudaraannya kepada sahabat muslim yang lain. Awal tadi saya sudah sampaikan juga bahwasanya Utsman bin Maz'um merupakan sahabat yang sangat zuhud. Kita patut mencontoh kezuhudannya. Sikap dia yang menjaga kesolehannya, menjaga ukhuwah Islamiyahnya kepada sahabat muslim yang lain, dan juga rasa komitmen dia untuk menjaga keimanannya dan juga mendeklarasikan keimanannya bahwasanya beliau adalah sosok yang ikut hadir membersamai Rasulullah dalam setiap perjuangannya, menjadikan sosok Utsman bin Maz'um kezuhudan yang patut kita contoh. Komitmen dan juga rasa percaya diri akan keimanannya patut kita contoh sebagai muslim agar kita juga terus meningkatkan keimanan kita. Dan di akhir, Utsman bin Maz'um merupakan salah satu sahabat yang juga diajak oleh Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, dan beliau menjalani itu dengan rasa ikhlas dan juga rasa ketakwaan atas perintah Allah dan juga Rasulnya. Dan alhasil ketika datang seruan dari Rasulullah SAW
untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, Utsman bin Mad'um pun merupakan salah satu sahabat yang tidak akan absen dalam seruan tersebut. Alhasil, Utsman bin Mad'um ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, ya, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kezuhudan, akan menjalani apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seruan dari Rasulnya, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah Utsman bin Mad'um. Tibanya di Madinah, beliau berjalan sebagaimana seorang sahabat yang selalu hadir di samping Rasulullah SAW sampai di tahun 3 Hijriah. Utsman bin Mad'um dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu sahabat minal muhajirin yang menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut kisah dari seorang sahabat yang bernama Utsman bin Mad'um yang mungkin bisa kita ambil pelajaran banyak dari kisah-kisah. Kita simpulkan dari apa yang sudah terjadi dari kisah seorang sahabat ini. Yang pertama, beliau adalah seorang sahabat yang pertama awal-awal dedikasikan keimanannya pada agama Islam dengan membaiat dirinya bersama Rasulullah SAW. Dibuktikan dengan hadirnya beliau di urutan ke-14 dari sahabat yang mendaftarkan dirinya atau membaiat dirinya sebagai seorang kaum muslim, sebagai seorang muslim. Artinya kita harus terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, Utsman bin Mad'um merupakan sahabat yang senantiasa setia akan persahabatannya, setia kepada saudara-saudara seimannya, sehingga beliau tidak pernah merasa diam, tidak pernah merasa tenang dikala sahabat-sahabat muslimnya dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sulit. Bahkan beliau sampai menjadikan dirinya korban dari penindasan kaum Quraisy di kala itu hanya untuk membela sahabatnya yang dia lihat dalam keadaan sulit, sampai matanya pun membengkak dalam kisah yang tadi kita bahas. Pelajaran lainnya, Utsman bin Mad'um adalah seorang sahabat yang zuhud. Lagi-lagi, ketakwaan, ibadah yang kuat akan keyakinan kepada agama Islam dengan menjalankan perintahan dan menjauhi larangannya merupakan salah satu fondasi yang kuat bagi seorang muslim. Maka kita harus terus tingkatkan ketakwaan kita agar menjadi seorang pribadi yang istimewa. Bahkan Utsman bin Mad'um juga dikategorikan menjadi seorang sahabat yang diistimewakan di mata Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, jangan lupa sebagai seorang muslim juga harus terus mengajak kaum muslim yang lain untuk bisa menjadi bagian dari perjuangan ini. Tidak hanya untuk urusan dunia, tapi juga untuk urusan akhirat. Kita lihat bagaimana Utsman bin Mad'um selalu menjadi contoh bagi kaum muslim yang lain. Jadi seorang sosok yang sabar, sosok yang zuhud, sosok yang soleh. Dan itu pun menjadi efek yang baik buat sahabat-sahabat yang lain untuk terus menjadikan personalnya seorang muslim yang lebih baik. Bahkan sampai di akhir wafatnya seorang Utsman bin Mad'um menjadi seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah yang bisa kita ambil dari seorang Utsman bin Mad'um. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Dan terus dukung channel YouTube ini. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat Midas sekalian. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Saya Rizky Culak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.